Yo nakama, ada sesuatu yang aneh dan tidak sinkron dari karma Boruto yang ditanamkan oleh Momoshiki. Sesuatu itu berbeda dengan narasi yang selama ini kita ketahui tentang karma. Tapi perbedaan dan keanehan ini ternyata bisa menjelaskan asal-muasal dari mata Jogan dan juga kekuatan apa yang ada di dalam tubuh Boruto. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Karma adalah kekuatan unik dari Otsutsuki yang membuat mereka bisa mengakali kematian. Mereka bisa bangkit dari kematian dengan cara menanamkan sebuah segel karma di wadah yang cocok sebelum mereka mati. Karma itu berisi kode genetik dari tubuh Otsutsuki si penanam karma. Kemudian karma itu akan merekonstruksi kode genetik si wadah dengan menggantinya menggunakan kode genetik Otsutsuki si penanam karma. Hingga akhirnya ketika kode genetik itu sudah terproses atau terupload 100%, maka si penanam karma akan bangkit seutuhnya di dalam tubuh si wadah. Dengan direkonstruksinya kode genetik si wadah menggunakan kode genetik Otsutsuki si penanam karma, maka si wadah secara perlahan akan bisa menggunakan kekuatan Otsutsuki si penanam karma dalam batas tertentu. Dan juga dia pun akan memiliki ciri khas fisik dari si Otsutsuki penanam karma. Contoh nyatanya adalah sebuah tanduk. Kawaki yang kita ketahui sudah ditanami karma oleh Ishiki. Ketika dia mengaktifkan segel karma, dia memiliki tanduk yang mirip seperti tanduk Ishiki. Bahkan Kawaki pun mewarisi bentuk mata Ishiki beserta kekuatannya. Tapi anehnya narasi itu tidak berlaku kepada Boruto. Boruto yang sudah ditanami karma oleh Momoshiki justru tidak memiliki tanduk yang mirip seperti Momoshiki. Boruto pun tidak memiliki mata Byakugan yang merupakan mata dari Momoshiki. Boruto justru memiliki mata Jogan dan juga tanduk yang sangat mirip dengan dewa Otsutsuki, yaitu Shibai. Nah, tanduk itu akan menjadi bukti bahwa Boruto memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Shibai. Dan jika faktanya seperti itu, saat ini Boruto mungkin sedang mengembangkan dua kode genetik dalam tubuhnya, yaitu milik Momoshiki dan juga milik Shibai yang sudah tertanam dalam tubuh Boruto sebelum Momoshiki menanamkan karma kepadanya. Tapi kode genetik milik Shibai ini sebelumnya tidak aktif karena tidak ada pemicunya. Tapi kode genetik itu mulai aktif ketika Momoshiki menanamkan karma kepada Boruto. Hampir mirip seperti kasus Kawaki, di mana Kawaki tidak bisa menggunakan atau mengakses kekuatan Ishiki tanpa modifikasi karma dari Amado. Sehingga Boruto pun memungkinkan untuk bisa menggunakan atau mengakses kekuatan Shibai dengan adanya karma Momoshiki di dalam tubuhnya. Dan salah satu kekuatan Shibai yang mungkin tanpa sengaja sudah diaktifkan atau diakses Boruto adalah Jogan. Memang dalam manganya Jogan belum secara resmi muncul. Hanya saja jika kita perhatikan, mata Jogan ini mulai disinggung Momoshiki di chapter 10. Walaupun saat itu Momoshiki tidak menyebutnya langsung sebagai mata Jogan, tapi dia menyebutnya sebagai mata biru. Saat itu Momoshiki mengetahui takdir Boruto, di mana mata birunya atau Jogan akan membuat Boruto kehilangan segalanya. Dia bisa tahu hal itu setelah dia menanamkan karma kepada Boruto. Yang artinya jika Momoshiki berbicara seperti itu, maka mata Jogan itu sudah pasti bukan berasal darinya, tapi mata itu sudah ada di dalam tubuh Boruto bahkan sebelum Momoshiki menanamkan karmanya. Sehingga ada kemungkinan Jogan memang berasal dari Otsutsuki Shibai yang baru saja aktif ketika Momoshiki menanamkan karmanya. Jogan ini mungkin Shibai dapatkan setelah dia mengkonsumsi cakra dari pohon Shinju di ribuan planet berbeda selama ribuan tahun, yang membuatnya menjadi dewa dan naik ke dimensi lebih tinggi. Karena pernah diperlihatkan banyak sekali sesuatu yang terlihat seperti mata Jogan di sekeliling dewa Otsutsuki yang diperkenalkan dalam manganya ketika Ishiki berbicara dengan Code. Dan sejauh ini kita hanya mengenal satu dewa Otsutsuki dalam cerita Boruto, yaitu Otsutsuki Shibai. Sehingga dari sana membuktikan bahwa mata Jogan ini bukanlah mata biasa yang bisa didapatkan oleh semua orang. Bisa saja itu merupakan kekuatan dewa yang disebut Shinjutsu. Dengan Boruto yang hanyalah makhluk fana yaitu manusia, cukup aneh jika dia bisa mendapatkan kekuatan dewa tanpa melakukan apapun. Dan bahkan kekuatan itu dia dapatkan sebelum dia menjadi Otsutsuki. Karena Shinjutsu ini adalah cikal bakal dari segala kekuatan yang ada di dunia Boruto, termasuk ninjutsu. Ninjutsu hanyalah sebuah upaya yang dilakukan untuk meniru Shinjutsu, sehingga sangat mustahil bagi manusia biasa bisa mendapatkan kekuatan itu. Maka dari itu, dari sana membuktikan bahwa Boruto bukanlah manusia biasa. Dia memang terhubung dengan sumber yang memberinya kekuatan Jogan secara langsung, yaitu Otsutsuki Shibai. Kemungkinan besar Boruto sudah terhubung dengan Shibai sejak dia lahir, yaitu melalui susunan genetik orang tuanya.
Kita tahu Naruto merupakan reinkarnasi dari Asura, anak dari Hagoromo, dan cucu dari Kaguya yang merupakan 100% Otsutsuki. Sementara Hinata merupakan keturunan dari Hamura, saudara dari Hagoromo yang memiliki ibu Kaguya juga. Sehingga walaupun Boruto tidak ditanami karma, Boruto ini sebenarnya sudah memiliki DNA asli Otsutsuki yang mengalir di tubuhnya. Berbeda dengan Naruto, walaupun Naruto memiliki DNA Otsutsuki juga, tapi dia hanya memiliki satu DNA saja dari Hagoromo. Sementara Boruto memiliki 2 DNA Otsutsuki sekaligus, yaitu dari Hagoromo dan juga dari Hamura. Dan itu yang membuatnya spesial. Sehingga hal itulah yang memicu Jogan milik Shibai muncul di tubuhnya, dan tidak muncul di keturunan Otsutsuki lainnya. Nah, kalian pasti bertanya bagaimana bisa DNA atau cakra Shibai ini atau Jogan bisa diwariskan kepada Boruto. Sementara jika dirunut, Boruto tidak memiliki silsilah atau tidak berakar kepada Shibai. Boruto hanya memiliki silsilah dan berakar kepada Kaguya. Lalu bagaimana caranya Kaguya bisa mewariskan DNA atau cakra Shibai kepada Boruto tanpa adanya hubungan silsilah antara Kaguya dan Shibai? Kita tahu Shibai berhasil menjadi dewa Otsutsuki dan meninggalkan tubuh fisiknya untuk mencapai dimensi dewa. Shibai berhasil melakukan itu berkat memakan buah cakra di berbagai planet selama ribuan tahun. Shibai dipercaya datang ke planet bumi ribuan tahun sebelum Kaguya. Lalu dia menumbuhkan pohon Shinju dan memakan buah cakranya hingga dia menjadi dewa. Kita pun tahu syarat untuk menumbuhkan pohon Shinju adalah harus mengorbankan seorang Otsutsuki untuk dimakan Jubi yang merupakan benih dari pohon Shinju itu sendiri. Dan berdasarkan hasil penyelidikan Sasuke, telah ditemukan sebuah tempat persembunyian Otsutsuki di dimensi lain. Di sana berdiri sebuah monumen, di mana di permukaan monumen itu terukir 3 kotak, dan di setiap kotaknya terukir 2 simbol Otsutsuki yang terlihat mirip seperti tanduk dari beberapa Otsutsuki yang pernah turun ke bumi. Total ada 6 simbol. 4 simbol itu sudah diketahui milik Momoshiki, Kinshiki, Kaguya, dan Ishiki. Mereka semua diketahui pernah datang ke bumi dan bahkan mati di bumi. Lalu 2 simbol Otsutsuki lainnya tidak diketahui karena ukiran simbol itu hancur atau sengaja dihancurkan. Jika kita runut dari awal, kemungkinan besar 2 simbol itu milik Shibai dan rekannya. Tapi apa buktinya jika itu milik Shibai dan rekannya? Bukti utamanya adalah Shibai pernah datang ke bumi sama seperti keempat Otsutsuki lainnya. Dengan fakta bahwa Amado bisa mengekstrak kekuatan Shibai ke dalam cyborg miliknya, ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Shibai benar-benar pernah datang ke bumi. Pertanyaan selanjutnya, kemana rekannya Shibai? Jika dilihat dari monumen Otsutsuki, para Otsutsuki itu selalu datang berpasangan, sesuai dengan simbol yang ada di dalam ukiran kotak di permukaan monumen Otsutsuki. Momoshiki pergi berpasangan dengan Kinshiki, sementara Ishiki pergi bersama Kaguya. Tujuannya karena salah satu dari pasangan yang kastanya lebih rendah kelak akan ditumbalkan kepada Jubi untuk menumbuhkan pohon Shinju. Walaupun pada akhirnya di antara 4 Otsutsuki itu tidak ada yang dikorbankan karena situasi pada saat itu berubah total, di mana Kinshiki dimakan oleh Momoshiki untuk menambah kekuatan Momoshiki saat melawan Naruto dan Sasuke. Lalu Kaguya berhasil bertahan karena mengkhianati Ishiki. Tapi dalam kasus Shibai, ada kemungkinan dia berhasil menumbalkan rekannya kepada Jubi untuk menumbuhkan pohon Shinju, yang buah cakranya kemudian dia makan. Pohon Shinju sendiri akan berbuah setiap 1000 tahun sekali, dan untuk buah cakra berikutnya setelah Shibai memakannya dan berhasil menjadi dewa, Otsutsuki selanjutnya yang datang untuk memanennya adalah Kaguya. Dia datang bersama Ishiki, tapi karena Kaguya merupakan Otsutsuki yang kastanya lebih rendah dari Ishiki, jadi Kaguya terlebih dahulu datang ke bumi dan memantau perkembangan pohon Shinju itu sebelum dipanen. Sementara Ishiki akan datang ketika hari panen tiba. Tapi ada juga kemungkinan di mana pada awalnya Ishiki dan Kaguya datang ke bumi untuk menanam pohon Shinju baru, dan Kaguya akan dikorbankan kepada Jubi oleh Ishiki. Nah, karena alasan itulah Kaguya berkhianat dan justru memakan buah cakra yang sudah siap panen dari pohon yang ditanam Shibai sebelumnya. Ditambah karena Kaguya sudah tinggal di bumi terlebih dahulu, dia terlena dengan kehidupan bumi dan jatuh cinta kepada manusia yang membuat dia semakin berkhianat. Kaguya kini sudah memakan buah cakra. Buah cakra sendiri merupakan bongkahan energi yang luar biasa yang mengandung informasi genetik berupa catatan seluruh kehidupan yang pernah hidup dan mati di sebuah planet. Itulah kenapa ketika seseorang memakan begitu banyak buah cakra, dia akan menjadi dewa karena dia mendapatkan seluruh catatan informasi dari seluruh planet yang diserap cakranya. Nah, hal itu serupa kepada Kaguya. Dia memakan buah cakra yang ada di bumi yang sebelumnya ditumbuhkan dan buah cakranya sempat dimakan oleh Shibai. Saat Shibai naik ke dimensi yang lebih tinggi, dia meninggalkan segalanya termasuk cakra dan berbagai jenis kekuatannya. Cakra Shibai ini pun akan otomatis terserap oleh pohon Shinju, sehingga informasi genetik dia pun ada dalam buah cakra yang dimakan oleh Kaguya. Lalu informasi genetik dan cakra Shibai yang utuh yang sudah ada dalam tubuh Kaguya diturunkan dan dibagi menjadi 2, setengah kepada Hagoromo dan setengah lagi kepada Hamura. Lalu Hagoromo membagikan cakra yang mengandung informasi genetik Shibai itu ke seluruh umat manusia melalui Ninshu, termasuk kepada keturunannya hingga berada di tubuh Naruto. Sementara Hamura pun mewariskan cakra yang mengandung informasi
informasi genetik Shibai itu kepada keturunannya Clan Hyuga hingga berada di tubuh Hinata. Kemudian Naruto yang mewarisi setengah cakra yang mengandung informasi genetik Shibai menikah dengan Hinata yang mewarisi juga setengah cakra yang mengandung informasi genetik Shibai lainnya. Lalu dari sana lahirlah Boruto yang otomatis memiliki cakra yang mengandung informasi genetik Shibai secara penuh dan utuh karena diperoleh dari gabungan setengah cakra yang mengandung informasi genetik Shibai yang dibawa oleh Naruto dan Hinata. Dan dengan adanya cakra yang mengandung informasi genetik Shibai yang utuh di dalam tubuh Boruto, itu memungkinkan dia memiliki akses untuk menggunakan kekuatan Shibai lainnya selain Jogan, termasuk Zeno dan Daikokuten, di mana nanti ketika Boruto sudah bisa menggunakan kekuatan Shinjutsu itu, dia akan bisa menyelamatkan Naruto dan Hinata yang terperangkap di dimensi Daikokuten. Lalu dia akan mengubah dan mengembalikan realitas yang menukar takdirnya menggunakan Zeno. Tapi bagaimana menurut kalian tentang teori yang cukup liar kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.